Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh sekelompok pendaki Gunung Kelut. Kisah ini dialami oleh Gofar dan teman-temannya ketika melakukan pendakian via Tulungrejo Blitar, Jawa Timur. Di pendakiannya itu, Gofar ini sempat mengalami kejadian horor yang serem banget, yaitu diikuti sosok aneh yang seakan-akan sosok ini gak suka kalau Gofar dan teman-temannya menginjakan kaki di gunung ini. Tahu Gunung Kelut kan? Gunung yang pada tahun 2014 lalu sempat meletus, dan efek letusannya itu berdampak hingga sampai ke Jawa Tengah. Gunung ini secara geografis terletak di daerah Kediri dan Blitar, Jawa Timur, dan menjadi objek wisata alam yang keren banget. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Awal cerita, waktu itu Gofar dan satu temannya ini membuat agenda mendaki gunung, tapi masih belum tahu gunung mana yang akan didaki. Sebut saja temannya itu adalah Ilham. Tujuan mendaki ini hanya untuk mengisi waktu weekend. Gofar memberi usul, bagaimana kalau mendaki ke Gunung Penanggungan saja? Tapi Ilham kurang setuju, karena gunung itu sudah terlalu sering mereka daki, alias sudah bosan. Nah, di sini Ilham kasih saran, bagaimana kalau mendaki ke Gunung Kelut saja? Soalnya, sebelumnya mereka belum pernah mendaki ke sana. Pernah sih ke Gunung Kelut, tapi itu bukan mendaki, melainkan berwisata alam. Jadi Gunung Kelut ini ada dua pilihan. Kalau mau berwisata, bisa melalui jalur wisata. Tapi kalau mau pendakian juga bisa, dan itu beda jalur. Jalur pendakian sendiri, jalur wisata sendiri. Gofar setuju saja. Dia kasih pengumuman ke teman-temannya, barangkali ada yang berminat ikut. Dan ada 3 orang yang merespon mau ikut. Oke lah, pendakian ke Gunung Kelut sudah fix. Dan dia memutuskan mendaki ke sana via Tulungrejo Blitar. Semua peralatan sudah disiapkan. Beberapa hari sebelum hari keberangkatan, tenda, matras, dan semuanya yang kotor dia cuci. Singkat cerita, tibalah waktunya mereka berangkat. Waktu itu kalau tidak salah bulan 10 tahun 2019. Mereka janjian bertemu sama teman-temannya di suatu daerah. Gofar dan Ilham berangkat bareng, dan sekitar jam 7 malam, semuanya sudah pada berkumpul. Logistik dan peralatan mereka bagi rata, dan setelah semuanya sudah dirasa fix, mereka langsung cabut menuju ke tempat tujuan. Oh iya, mereka semua ini bertempat tinggal di daerah Blitar sendiri. Mereka ada 5 orang, yang diantaranya adalah Gofar, Ilham, Ucup, Aziz, dan Fikri. Setelah menempuh sekitar 1 jam perjalanan, sampailah mereka di base camp pendakian Gunung Kelut via Tulungrejo. Sesampai di sana mereka langsung datang ke pos perizinan. Setelah itu, mereka istirahat sebentar dan perjalanan dimulai sekitar jam 9 malam. Jalan menuju ke pos 1 masih dibilang enak karena masih berupa aspal dan tidak begitu menanjak. Setelah mendekati pos 1, barulah jalur mulai menanjak dan menyempit. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Di sini mereka istirahat dulu untuk mempersiapkan tenaga, karena setelah ini jalur sudah mulai masuk ke hutan dan menanjak. Sambil istirahat, mereka berunding nanti mau camp di mana. Dan Gofar memberi saran untuk camp di pos 3 saja, biar besoknya enak kalau mau ke puncak.
Sekitar 15 menit istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Nah, ini nih, kebiasaannya Gofar kalau mendaki gunung itu suka menyendiri. Dia berjalan di paling belakang sambil merokok. Alasan dia menyendiri karena dia tidak mau asap rokoknya ini mengganggu teman-temannya. Karena di antara mereka berlima, cuman Gofar yang seorang perokok. Mereka terus saja jalan, dan di tengah-tengah perjalanan menuju ke pos 2, mereka sempat istirahat di pinggir jalur karena capek. Sambil istirahat, mereka ngobrol-ngobrol membahas keadaan hutan Gunung Kelut ini. Di sini Gofar menyalakan rokok lagi, dan tidak lama kemudian teman-temannya mengajak lanjut berjalan. Gimana Far? Lanjut jalan lagi kita? Oke, kalian duluan aja, aku ngabisin rokok dulu. Teman-temannya lanjut jalan lagi dan meninggalkan Gofar di situ. Gak ada rasa khawatir atau yang lain, karena ini memang sudah kebiasaannya Gofar. Yang lain pada lanjut jalan, dan si Gofar masih asik menikmati rokok. Ketika yang lain sudah jalan cukup jauh, tiba-tiba Gofar merasa seperti ada sesuatu dari belakang yang sedang mendekat ke arahnya. Pelan-pelan, dia nengok ke belakang. Tapi di belakangnya ini tidak ada apa-apa dan gelap. Dia menyorotkan senternya. Yang terlihat hanyalah hutan. Dia lanjut menghabiskan rokoknya. Dan dia merasakan lagi hal yang sama. Jadi di belakangnya ini seperti ada orang yang sedang jalan mendekat. Gak tahu orang atau apa. Gofar mulai takut. Takutnya ada hewan buas atau bagaimana. Rokok dia matiin, dan dia langsung jalan menyusul teman-temannya. Beberapa meter berjalan, di depan terlihat ada beberapa cahaya senter yang sedang jalan naik. Loh, anak-anak kok baru sampai di situ? Perasaan tadi mereka udah jalan lama loh. Batin Gofar. Dia mempercepat jalannya untuk menyusul cahaya senter itu yang dikira teman-temannya. Tapi sudah jalan begitu cepat, dia tidak juga sampai di teman-temannya itu. Dia berhenti karena capek, dan ketika berhenti itu, dia masih bisa melihat sorot senter dari teman-temannya. Di sini Gofar berpikir, itu anak-anak lagi berhenti juga apa gimana sih? Dia lanjut berjalan lagi untuk menyusul teman-temannya. Tapi, kejadian yang sama terulang lagi. Secepat-cepatnya dia berjalan, tetap saja dia tidak bisa sampai di sorot senter itu. Semakin dikejar, sorot senter itu semakin menjauh. Dan kalau dia berhenti, sorot senter itu juga berhenti. Gofar berhenti lagi untuk yang kesekian kalinya. Dan ketika sedang berhenti, dia melihat keadaan sekitar. Loh, ini kan tempat yang tadi. Batinnya. Tahu nggak tempat yang mana? Tempat dia dan teman-temannya tadi berhenti. Gofar masih tidak yakin. Dia melihat lagi tempat ini. Dan ternyata tidak salah. Ini tempat memang tempat yang tadi. Dan dia ingat betul. Gofar bingung. Ini gimana sih? Perasaan tadi aku udah jalan lama banget loh. Tapi kok bisa sampai di sini lagi? Dia melihat sorot senter yang ada di depannya itu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Lalu, tanpa sengaja pandangan Gofar tertuju ke arah hutan. Yang di sana ada 2 buah cahaya merah yang bersinar. Letaknya ada di atas pohon. Jadi tinggi banget gitu. Sama Gofar disorot pakai senter. Tapi senternya Gofar ini tidak sampai ke 2 buah cahaya merah itu. Ah, ini pasti penghuni hutan nih, pikir Gofar. Dia langsung meninggalkan tempat itu dan berjalan naik. Kali ini dia jalan sambil mengingat-ingat jalurnya. Dan tidak lama kemudian
Dari atas terlihat ada 2 buah cahaya senter yang sedang jalan turun. Dan ternyata itu adalah Ilham dan Aziz. "Loh Far, kok lama banget? Ada masalah?" tanya Ilham. Gofar diam sejenak. Enggak kok, tadi keasikan istirahat aja," jawab Gofar menyembunyikan keanehan yang dia rasakan tadi. "Kalian kok balik turun? Mana yang lain? Udah di pos 2, kita nungguin kamu lama banget, makanya aku sama Aziz balik turun." "Walah, tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Yaudah, ayo naik lagi." Mereka naik lagi, hingga sampailah mereka di pos 2. Di sana sudah ada Fikri dan Ucup yang sedang bikin kopi. "Kenapa Far? Lama banget?" "Biasa, merenung dulu tadi," alasan si Gofar. Merenung itu maksudnya adalah BAB. Sampai di sini, Gofar masih menyembunyikan apa yang dia alami tadi. Di pos 2 itu mereka istirahat dan minum kopi. Mengingat hari sudah malam, mereka berunding lagi. Mau camp di sini saja apa lanjut ke pos 3. Dan Gofar tetap mengajak mereka untuk lanjut ke pos 3. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 kurang lebih pukul 12 malam. Kondisi di pos 3 malam itu sepi banget karena memang sejak di pos tadi mereka tidak melihat ada pendaki lain yang naik. Di situ mereka langsung mendirikan tenda dan lanjut masak makanan untuk makan malam. Setelah makan-makan, mereka berlima masih nongkrong di depan tenda sambil ngopi-ngopi dan bercerita ke sana kemari. Hingga tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Mereka semua masuk ke dalam tendanya masing-masing. Jadi waktu itu mereka mendirikan 2 tenda. Tenda pertama ditempati oleh Gofar dan Ilham, sedangkan tenda yang kedua ditempati oleh Fikri, Aziz, dan Ucup. Beberapa saat kemudian, mereka semua tidur. Tapi beberapa saat tidur, Gofar ini terbangun karena dia bermimpi aneh banget. Tiba-tiba saja, dia ini tidur di sebuah rumah yang sangat mewah dan tidak tahu ini rumah siapa. Di dalam rumah itu juga ditempati oleh seorang cewek seumuran dengan Gofar. Gofar gak mikir aneh-aneh. Dia menganggap, ya mungkin tadi itu hanya sekedar mimpi. Dia lanjut tidur lagi. Dan kali ini, dia mimpi aneh lagi. Tiba-tiba saja, dia dan teman-temannya ini sedang berdiri di atas tebing, yang kiri kanannya ini diselimuti awan putih. Dan mimpinya itu membuat Gofar terbangun lagi. Jadi malam itu Gofar ini tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sebentar-sebentar dia terbangun karena mimpi yang aneh-aneh tadi. Dia melanjutkan tidur lagi, dan mimpi aneh pun masih berkelanjutan. Kali ini, dia bermimpi menemukan uang yang sangat banyak, dan uang itu tercecer di jalan. Melihat uang sebanyak itu, Gofar mengambilnya satu persatu untuk dikumpulkan. Tapi, mimpi itu tidak berlangsung lama karena Gofar terbangun lagi. Gofar benar-benar tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ada hampir 10 kali dia ini bermimpi aneh. Dan setiap mimpi aneh itu, dia mesti terbangun. Yang terakhir, mimpi yang pertama tadi berkelanjutan. Dia tinggal di sebuah rumah yang sangat mewah, yang di rumah itu juga ada satu cewek yang tinggal di sana. Orang tua dari cewek itu meminta Gofar agar tinggal di sini saja. Rumahnya itu benar-benar mewah. Dinding dan pintunya semuanya berwarna putih. Lantainya terbuat dari keramik, dan banyak pernak-pernik mahal yang menghiasi rumah ini. Gofar tidak tahu siapa cewek itu dan kenapa orang tuanya minta dia untuk tinggal di sini. Karena rumah itu benar-benar nyaman, jadi Gofar mau tinggal di rumah ini. Mimpi itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba saja Gofar terbangun lagi.
Dan ini sudah yang kesekian kalinya. Yang terakhir ini, Gofar sudah tidak bisa tidur lagi. Dia mulai berpikir, ini aku mimpi apaan ya? Kok sampai tidurku gak nyenyak gini? Ketika bangun yang terakhir kali itu, dia mendengar ada keributan di luar tenda. Dia mengira mungkin di luar tenda ini ada pendaki lain yang baru datang. Karena memang tidak bisa tidur, dia berniat keluar tenda untuk menyapa pendaki lain yang sedang ribut itu. Ketika sudah di luar tenda, dia tidak melihat ada siapapun. Dan suara keributan itu bersumber dari arah sebelah kiri. Apa mungkin di sana ada orang ngecamp ya? Pikir Gofar. Dia mengambil senternya di dalam tenda untuk melihat siapa yang sedang ribut itu. Pelan-pelan dia berjalan ke kiri. Tapi di sana dia tidak melihat ada siapapun. Semuanya hutan dan gelap. Loh, ini suara ribut suara siapa sih? Ada suaranya kok tapi gak ada orangnya. Pikir Gofar. Dia mengarahkan senternya ke sekitar. Dan tidak jauh dari tempat dia berdiri, terlihat ada 2 buah cahaya merah yang bersinar. Dan itu sangat tinggi. Sepertinya cahaya itu letaknya ada di atas pohon. Gofar menyorotkan senternya ke kedua buah cahaya itu. Tapi senternya ini tidak sampai ke atas. Dia menyorotkan senternya dari bawah pohon. Dan di situ dia melihat ada sebuah kain putih yang kotor banget. Perlahan, dia menerangi kain putih itu pakai senternya. Semakin ke atas, semakin ke atas. Dan ada sebuah batu yang berbentuk kepala kerbau. Tapi anehnya, kerbau itu cuman punya 1 tanduk di hidungnya. Gak tahu itu batu atau apa. Yang jelas, bentuknya ini sangat mirip dengan kepala kerbau, tapi warnanya seperti batu. Dan 2 buah cahaya merah tadi, itu adalah bola mata si kerbau itu. Gofar langsung membuang senternya dari makhluk itu dan berlari kembali ke tendanya. Tapi, dia tidak menemukan keberadaan tendanya tadi. Dia lari ke sana kemari untuk mencari tendanya. Tapi tetap saja tidak ketemu. Lalu, dari arah kanan dia melihat ada sosok wanita yang rambutnya putih semua. Dia berjalan ngesot mendekati Gofar. Gofar langsung lari terbirit-birit. Dan pada saat berlari itu, dia tersandung akar pohon sampai terjatuh. Lalu tiba-tiba, dia bangun. Dan ternyata itu tadi juga mimpi. Tapi mimpi yang terakhir kali itu terasa sangat nyata karena tempat kejadiannya juga di sini. Bangun-bangun, Gofar merasa kedinginan hebat. Kepalanya pusing dan yang bisa dia lakukan hanya menggigil. Mendengar Gofar menggigil, Ilham langsung bangun dan juga membangunkan teman-temannya. Semua teman-temannya pada panik dengan keadaan Gofar. Seringkali Ilham mengajak Gofar untuk berkomunikasi, tapi Gofar cuma bisa mendengar dan tidak bisa menjawab. Semakin lama, dingin yang dirasakan Gofar perlahan membaik dan dia sudah bisa sedikit berkomunikasi dengan teman-temannya. Far, kamu kenapa Far? Gak tahu nih bro. Tiba-tiba dingin banget. Masuk angin mungkin. Iya mungkin. Tapi sekarang udah enakan kok. Ya udah nih, minum jahe dulu biar anget. Gofar minum beberapa teguk jahe yang dibuatkan Aziz. Dan semakin lama, Gofar semakin membaik. Dan saat itu sudah pagi. Gimana Far? Mau lanjut ke puncak apa enggak nih? Lanjut aja. Nanggung udah sampai di sini. Kondisimu gimana? Ntar ambruk di jalan. Enggak, santai aja. Aku udah baikan kok. Akhirnya, mereka memutuskan untuk lanjut jalan ke puncak.
Dan pagi itu Gofar ini sudah benar-benar pulih. Seakan-akan dia tidak pernah mengalami sakit yang tadi. Nah, ini aneh. Apa yang sebenarnya terjadi sama Gofar semalam? Sampai-sampai dia ini merasa kedinginan hebat. Di perjalanan menuju ke puncak, Gofar mengingat-ingat satu persatu mimpinya semalam. Dan dia juga bertanya pada teman-temannya, apakah ada pendaki lain yang camp di pos 3? Kata teman-temannya nggak ada. Sejak tadi malam, yang ada di pos 3 itu cuman rombongan mereka doang. Akhirnya ya sudahlah, Gofar melupakan semua itu dan fokus dengan jalan yang dilewatinya. Perjalanan menuju ke puncak ini sangat berat. Selain rumput ilalang yang sangat rapat menghalangi jalan, mereka juga harus melewati jalan yang bebatuan dan sangat menanjak. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak Gunung Kelut, dan kondisi puncak saat itu sepi banget. Hanya ada rombongan mereka saja. Sesampai di puncak, mereka sangat lega, dan setelah itu mereka sepakat untuk lanjut jalan ke Kawah Kelut. Setelah puas menikmati semua itu, mereka kembali ke pos 3. Sesampainya di sana, mereka membuat sarapan. Dan karena masih penasaran dengan kejadian semalam, Gofar memperhatikan tempat semalam dia melihat ada batu yang berbentuk kepala kerbau. Tapi, siang itu dia tidak melihat batu tersebut. Gofar benar-benar gak habis pikir. Sebenarnya malam itu mimpi atau bagaimana? Tapi ya sudahlah, yang penting sekarang dia tidak kenapa-napa. Setelah selesai sarapan, mereka berkemas dan berjalan kembali turun. Di perjalanan kembali turun, mereka tidak ada kendala apapun hingga sampai kembali di base camp dengan selamat. Mereka istirahat sebentar, kemudian lanjut berkendara pulang. Di perjalanan pulang, mereka mampir di sebuah warung untuk makan. Dan di situ, Gofar menceritakan semua kejadian yang dia alami semalam. Dan ternyata, Aziz juga mengalami hal yang hampir sama dengan Gofar. Dia juga bermimpi melihat ada sebuah batu yang berbentuk kepala kerbau di area pos 3 tempat mereka ngecamp. Pendakian ke Gunung Kelut ini bisa dibilang pendakian termistis bagi Gofar. Dan untung saja, mereka semua tidak kenapa-napa dan bisa kembali pulang dengan selamat. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Gofar dan teman-temannya ketika melakukan pendakian ke Gunung Kelut. Saran aku sih, kalau pendakian mending jangan sampai terpisah sama rombongan, apalagi menyendiri. Siapa tahu terjadi apa-apa sama kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.